Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, pada sesi pertemuan ke-6 ini saya akan menjelaskan mengenai uji beda dua kelompok sampel ya. Uji beda rata-rata dua kelompok sampel. Tapi sebelumnya saya akan flashback lagi mengenai statistik inferensial ya sebagai pengantar karena untuk memahami tersebut kita butuh pengantar melalui pemahaman konsep statistik inferensial. Oke, statistik diferensial adalah jenis statistik yang fokus pada pengolahan data sampel sehingga bisa mengambil keputusan atau kesimpulan pada populasi. Jadi pada intinya ketika kemarin kita sudah belajar mengenai populasi dan sampel. Nah, dengan menetapkan adanya suatu populasi dan sampel di mana kita ingin mengetahui kondisi pada populasi yang digambarkan melalui sampel karena dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu kita mengadakan sebuah pengumpulan data melalui sampel, maka dengan statistik inferensial kita dapat mengambil suatu keputusan tertentu atau mengambil suatu simpulan tertentu pada suatu kondisi atau perilaku yang terjadi dalam suatu populasi. Oke, dalam statistik inferensial itu terdapat dua jenis atau statistik inferensial dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama itu statistik parametrik, ya. Yang kedua statistik non-parametrik. Statistik parametrik itu bagian dari statistik yang mempertimbangkan nilai dari satu atau lebih parameter populasi yang digunakan untuk menguji hipotesis yang variabelnya terukur. Statistik parametrik digunakan untuk menganalisis data interval dan rasio dengan syarat data harus berdistribusi normal, varian homogen, berpola linier, dan data diambil secara random atau random sampling. Jadi, statistik parametrik ini bisa dianalisis ketika jenis data yang diperoleh menggunakan pengumpulan data, entah menggunakan kuesioner atau angket, itu berupa jenis data rasio atau dan data interval. Itu yang bisa digunakan. Misal menggunakan skala Likert, skala Goodman, semantik diferensial itu berupa jenis data interval dengan syarat harus berdistribusi normal. Nah, bagaimana menguji data itu normal atau tidak nanti akan kita praktekkan di sesi praktek. Terus varian homogen kita juga praktekkan nanti kalau berpola linier dan data diambil secara random. Secara random ini sudah saya jelaskan ya di pertemuan kemarin bagaimana kita mengambil sampel secara random. Kalau berpola linier itu nanti akan saya jelaskan di pertemuan yang akan datang. Sedangkan statistik non-parametrik adalah bagian statistik inferensial yang digunakan untuk menguji hipotesis yang variabelnya tidak memiliki kepastian atau standar. Dalam artian, statistik ini kelompok data yang diperoleh itu variabelnya belum dapat dipastikan. Memungkinkan dari sumber datanya yang diperoleh menggunakan data nominal atau jenis data yang lain ya, data nominal atau numerik itu biasanya pakainya statistik non-parametrik. Dan statistik non-parametrik itu sendiri digunakan ketika distribusi data yang diperoleh itu tidak normal. Maka ketika kita sudah merancang analisisnya menggunakan analisis komparatif independent simplicity test atau Parity simplicity test, tapi kenyataannya di prasyarat itu tidak memenuhi, maka langsung itu menuju statistik non-parametrik untuk menguji hipotesisnya. Oke, untuk pedoman pemilihan statistik, ini secara konsep sederhananya, kapan kita harus menggunakan parametrik, kapan kita menggunakan non-parametrik. Yang pertama kita melalui pengumpulan data ya, pengumpulan data ini didasarkan pada sampel yang sudah ditetapkan biasanya. Terus data yang sudah dikumpulkan itu masuk kategori jenis data apa. Kalau nominal dengan ordinal, itu masuknya langsung dianalisis parametrik. Tapi ketika datanya itu data interval atau data rasio, itu bisa masuk non-parametrik. Itu syarat yang pertama. Syarat lagi yang lain kita harus menguji uji asumsi dan uji prasyarat. Untuk jenis uji statistik parametrik
itu berdasarkan variabel yang ingin dianalisis. Ada analisis satu variabel atau univariat, atau ada dua variabel bivariat dan multivariat itu yang lebih dari dua variabel. Dalam statistik, ya sebenarnya di awal tadi harusnya saya sampaikan itu sebelum kita membahas statistik inferensial, jenis statistik itu ada dua, ada statistik deskriptif, ada statistik inferensial. Statistik deskriptif itu hanya untuk menyajikan data berupa data distribusi, entah berbentuk grafik, entah berbentuk tabel, itu adalah data deskriptif. Nah, kalau statistik inferensial itu adalah statistik induktif yang mencakup teknik-teknik, diantaranya ada korelasi, ada regresi, ada komparasi atau perbedaan, bisa juga perbandingan, analisis klaster, analisis faktor. Tapi yang sering kita bahas dalam perkuliahan untuk strata 1 biasanya yang korelasi, regresi, sama komparasi. Ini pun juga masih terbagi-bagi menjadi beberapa jenis. Akan kita bahas. Nah, untuk uji korelasi ya, balik lagi. Untuk uji korelasi, beberapa jenisnya, diantaranya ada Pearson correlation, ada Spearman correlation, ada Crowd-tabulation, ada Kedal-Taw. Terus kalau untuk uji regresi, ini salah satu jenis riset analisis asosiatif yang jenisnya diantaranya ada regresi linear sederhana, ada regresi linear berganda, ada regresi logistik, ada regresi variabel moderating, ada regresi variabel intervening. Nah, kalau teman-teman biasanya cukup belajarnya melalui regresi sederhana dan regresi berganda. Memungkinkan juga menggunakan intervening, tapi sangat jarang. Nah, untuk yang bagian komparatif itu ada terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama satu kelompok sampel, ada dua kelompok sampel, yang ketiga lebih dari dua kelompok sampel. Kalau yang satu kelompok sampel itu hanya satu kelompok saja. Mungkin kita menganalisis beberapa contoh ya, menganalisis tingkat pendapatan wirausaha digital gitu. Itu juga bisa menggunakan statistik satu kelompok sampel. Ini one sample t-test. Tapi untuk pertemuan kali ini kita langsung belajarnya yaitu dua kelompok sampel. Belajarnya tentang yang berpasangan dengan yang tidak berpasangan. Cukup nanti kalau analisisnya teman-teman mengarah ke parametrik yang saya ajarkan. Tapi kalau ingin belajar lebih lanjut non parametrik, nanti teman-teman bisa mendalami sendiri. Kalau enggak, pengen tahu lebih dalam, nanti tinggal komunikasi dengan saya. Oke, dalam macam uji beda dua kelompok sampel atau uji beda rata-rata dua kelompok sampel atau bisa disebut uji dua kelompok sampel tadi ya, itu terdiri dari dua jenis. Ada dua kelompok sampel yang tidak berpasangan atau bisa disebut independent sympathy test, dan ada uji beda dua kelompok sampel yang berpasangan atau bisa disebut paired sympathy test. Uji dua kelompok sampel yang tidak berpasangan ini dua kelompok sampelnya tidak berhubungan atau kelompok sampel dua berbeda pada kondisi yang sama atau bisa dikatakan salah satu contohnya kita menganalisis dua kelompok data satu, kelompok data dua, di mana data kelompok ini diperoleh berdasarkan kelompok sampel yang berbeda. Berarti ada dua kelompok sampel. Itu ketika uji beda dua kelompok sampel yang tidak berpasangan. Dan kedua kelompok sampel itu akan diuji perbedaannya antara kelompok sampel 1, kelompok sampel 2 ada perbedaan enggak dari aspek apanya. Nah, itu ketika kita menggunakan analisis dua kelompok sampel tidak berpasangan. Penegasan lebih spesifik, responden yang diteliti terdiri dari dua kelompok sampel yang berbeda. Sedangkan yang kedua yaitu uji beda dua kelompok sampel berpasangan atau paired sympathy test. Ini adalah uji beda yang berhubungan antara kelompok sampelnya, kelompok sampel yang satu dengan kelompok yang kedua di mana kondisi yang berbeda atau dikenal dengan istilah pretest dan posttest. Jadi
kondisinya berbeda. Kalau tadi kan yang tidak berpasangan kondisinya sama antara misal rombel 1 dengan rombel 2 di mata kuliah A. Hasil belajarnya itu kondisinya sama, sama-sama hasil belajar. Tapi kalau uji beda 2 kelompok sampel berpasangan, ini kondisinya berbeda. Ada 2 kelompok data, tapi kondisinya berbeda. Yang dikenakan pada satu kelompok sampel. Misal satu kelompok sampelnya mana? Hanya rombel 1. Sebelum pembelajaran itu dites dan setelah pembelajaran dites lagi. Itu menandakan kondisi yang berbeda. Oh, sebelum pembelajaran sama setelah pembelajaran. 2 kelompok data pada satu sampel ini dicari perbedaannya. Ada mungkin yang awal lebih baik ataukah setelah pembelajaran lebih baik. Misal seperti itu. Itu adalah uji beda kelompok sampel yang berpasangan. Intinya terdiri dari satu kelompok sampel. Namun diperoleh 2 kelompok data, di mana kedua kelompok data itu menandakan kondisi yang berbeda. Ini beberapa judul. Nanti dengan penjelasan saya yang tadi, teman-teman analisis di bagian diskusi pertemuan hari ini. Ketika kita sudah melakukan analisis, ya, analisisnya menggunakan kalau di sini program SPSS manual pun juga bisa sebenarnya. Tapi kalau untuk di sini untuk mempermudah teman-teman, maka digunakan alat bantu berupa SPSS ya. SPSS seperti yang saya jelaskan di pertemuan kemarin. Di mana kedua kelompok uji ini menghitung derajat kebebasan, langkah yang pertama, atau degree of freedom. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Berdasarkan tingkat signifikansi yang digunakan. Kalau dalam keilmuan sosial yaitu 0,05%. Oke, yang pertama yaitu uji independent simplicity test. Ketika responden kita 30 ya, karena pada dasarnya statistik inferensial itu berdasarkan beberapa referensi seperti bukunya Sugiono, bukunya Creswell itu minimal 30 responden untuk analisis datanya. Jadi yang dianalisis ini kelompok sampelnya minimal 30. Kalau independent simplicity test juga sama. Entah kelompok sampel yang pertama atau yang kedua itu minimal 30. Nah, untuk menentukan DF atau degree of freedom, derajat kebebasan atau dalam artian sampel yang dibebaskan untuk bisa jadi angka ketetapan acuan keberhasilan itu adalah DF dikurangi jumlah kelompok sampel. Oh, kalau kelompok sampelnya 2 ya karena independen itu kelompok 1 dan kelompok 2 yang dibedakan, maka 30 min 2 sama dengan 28. Maka DF-nya 28. Yang pertama kita harus nyari itu. Terus didapatkan T-tabel dengan DF28. T-tabel itu adalah tabel nilai statistik ya. Sebenarnya sudah saya kasihkan. Nanti teman-teman tinggal download di Elena. Tinggal cari di angka 28, terus di atasnya itu 0,05. Oh, ketemu angka berapa? Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Kalau untuk mempermudah teman-teman, tinggal nulis di Excel dengan tulisan TIF, ya, sama dengan TIF dalam buka kurung 0,05. Kalau saya biasanya menggunakan Office 365 0,05,28. Langsung di enter. Nanti bakalan keluar itu adalah nilai T-tabel, tabel statistik. Nah, kalau priority test itu ketika jumlah sampelnya 30, maka dikurangi 30 itu total sampelnya ya, karena hanya satu kelompok sampel. DF min kelompok sampel atau jumlah sampel jumlah total sampel dikurangi jumlah kelompok sampel maka 29. Karena kelompok sampelnya hanya satu. Didapat tabel statistiknya 0,45 atau pada Microsoft Word itu sama seperti yang tadi, Microsoft Excel ya. Bisa juga dengan membandingkan nilai signifikansi. Kalau tadi kan membandingkan nilai T hitung itu berarti T yang diperoleh menggunakan analisis SPSS hasilnya T-nya nilainya berapa dibandingkan dengan nilai tabel. Ketika nilai T hitung ini lebih besar daripada T tabel yang sudah dirumuskan menggunakan Excel atau melihat tabel statistik, maka hasilnya
hipotesisnya diterima atau HA-nya diterima. Dalam artian ada perbedaan. Tapi ketika nilai T hitung ini lebih kecil daripada nilai T tabel, T ini ya, maka hipotesis nolnya diterima. Atau bisa dikatakan HA-nya ditolak, hipotesis nolnya diterima. Berarti tidak terdapat perbedaan. Bisa juga langsung melihat nilai signifikansi ketika kurang dari 0,05, maka langsung tidak ada perbedaan. Kalau lebih dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan. Oke, itu sebagai pengantar penjelasan materi pertemuan hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Langsung saja kita menuju ke praktek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.